Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mata pelajaran Aswaja kelas 10 yang bisa dilihat di halaman 177, yakni tentang Islam kebatinan. Dalam Islam kebatinan ini akan saya terangkan tentang pokok-pokok ajaran kebatinan, paham-pahamnya seperti apa. Karena Islam kebatinan ini adalah salah satu paham yang harus kita hindari dan harus kita tahu bahwa itu sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Kebatinan itu sendiri merupakan salah satu aliran yang cukup banyak muncul di Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan, yang kemudian gampang masuk kepada orang-orang yang awam, orang yang tidak begitu paham tentang agama. Kadangkala aliran ini memakai istilah Islam sejati, Islam hakikat, seolah-olah mereka punya istilah seperti itu, seolah-olah benar-benar sudah mendapatkan keyakinan Islam yang sesungguhnya dengan mengatakan istilah seperti itu. Aliran-aliran kebatinan itu sebenarnya bermacam-macam. Akan tetapi ada beberapa simpul ajaran. Ada beberapa simpul ajaran yang menjadi titik temu dan garis kesamaan di antara berbagai macam aliran tersebut. Hal yang paling pokok dari ajaran mereka ada dua macam, yaitu mengacaukan bangunan akidah dan meniadakan ajaran syariat. Akidah dan syariat mereka kacaukan dan tiadakan. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu dulu pokok-pokok ajaran kebatinan, yaitu diantaranya satu, dalam bahasa Jawa ada istilah manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti berarti kemanunggalan antara Tuhan dan makhluk. Berarti di antara penganut Islam kebatinan yang menyatakan bahwa yang ada hanya Allah, sedangkan makhluk merupakan perwujudan dari Allah, itu maksudnya. Ini merupakan paham ketuhanan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kenapa? Sangat jelas dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa ada Tuhan dan ada makhluk. Bahwa Tuhan bukanlah makhluk. Dan bahwa Tuhan tidak sama dengan makhluk. Orang yang memiliki anggapan bahwa makhluk adalah Tuhan, maka dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena telah menyekutukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tampak jelas bahwa tujuan asli dari ajaran manunggaling kaula Gusti adalah mengacaukan bangunan akidah umat Islam melalui akarnya. Ada beberapa orang yang menengarai bahwa paham manunggaling kaula Gusti adalah ajaran ittihad dalam tasawuf. Biar lebih dibenarkan maksudnya seperti itu. Mereka menganggap bahwa ini adalah ittihad dalam tasawuf. Padahal bukan. Ini sama sekali tidak benar. Istilah ittihad yang diakui dalam tasawuf sama sekali bukanlah penyatuan atau bersatunya Tuhan dengan makhluknya. Syekh Kamaluddin Al-Qasyani menyatakan bahwa istilah ittihad digunakan untuk 10 kemungkinan makna.
Masalahnya adalah kata ittihad yang diartikan sebagai penyatuan Tuhan dan makhluk. Itu salah. Ittihad dalam pengertian ini, kata Al-Qasyani, merupakan suatu hal yang mustahil dan tidak ada dalam ajaran tasawuf yang mengajarkan seperti itu. Maqam ittihad yang ada dalam tasawuf adalah kondisi fana dan istighraq atau totalitas. Itu yang betul. Fana dan istighraq, totalitas. Yang maksudnya adalah di mana seorang sufi tidak menyadari apapun dan siapapun selain Allah. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, dia sama sekali tidak menyatakan bahwa Allah adalah makhluk dan makhluk adalah Allah. Tidak. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang makrifat kepada Allah maksudnya adalah yang dekat dengan Allah, yang sangat rindu dengan Allah, yang sangat makrifat, yang sangat mendalam kecintaannya kepada Allah, maka dia akan melihat Allah dalam setiap hal karena semuanya berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Itu seorang sufi yang makrifat kepada Allah. Lebih mudahnya gini, ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta ketika melihat rumah kekasih. Yang dia lihat bukanlah sebuah batu, sebuah bangunan, sebuah pintu dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang dia lihat, yang dia rasakan adalah ada seorang kekasih yang berada di dalamnya. Ada seorang kekasih yang membuat dia bergetar meskipun hanya lewat di depan rumahnya. Itu. Begitu pula orang yang makrifat kepada Allah. Ketika dia melihat gunung, yang menjadi perhatian dan masuk ke dalam pikiran bukanlah tumpukan batu yang menjulang, bukan, tetapi kebesaran Allah yang menciptakannya. Itu. Jadi simpulannya adalah yang mereka anggap bahwa manunggaling kaula Gusti adalah salah satu ittihad, itu salah. Karena ittihad yang betul adalah tidak menyamakan antara makhluk dengan Allah. Dan Allah tidak sama dengan makhluk, begitu pun makhluk tidak sama dengan Allah. Itu. Jadi kesesatan dari manunggaling kaula Gusti bisa dilihat bahwa jangan sampai kalian terjerumus pada ajaran ini yang seolah-olah mereka menganggap mereka adalah seorang yang makrifat kepada Allah, mereka adalah seorang sufi, menganggap seperti itu. Padahal ada kesyirikan, ada sesuatu yang melenceng ketika adanya manunggal antara Allah dengan makhluknya. Sampai di sini materinya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Bisa kalian pelajari, bisa kalian baca di buku Aswaja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.